Selamat berjumpa kembali setelah saya berbincang-bincang tentang gender, bagaimana cara memainkannya, bagaimana cara memproduksinya, yang mana gender itu memiliki teknik-teknik yang sangat kompleks. Sekarang sesi ini saya akan mengupas tentang balungan. Balungan, rincian balungan dalam tanda petik. Mengapa dalam tanda petik? Karena istilah balungan itu sendiri banyak arti. Yang mana ada yang mengartikan bahwa balungan adalah merupakan intisari dari gending. Ada juga yang mengatakan bahwa balungan merupakan melodi pokok yang ada pada gending, sehingga tidak ada satu instrumen pun yang menyajikan balungan yang dalam arti bahwa itu merupakan lagu batin atau inner melody kalau Pak Sumarsam mengatakan. Sehingga kalau kita berbicara balungan gending, tentu saja wilayah nada yang dirambah adalah mulai dari ro rendah sampai lu tinggi. Padahal balungan hanya memiliki 7 bilah, tidak mungkin akan menyajikan dari lu tinggi sampai ro rendah. Oleh karena itu saya menyebutkan balungan dalam tanda petik. Di dalam balungan family ini ada bilah yang menggunakan resonator, yang mana secara organologi sudah saya terangkan pada gender. Ini slendem ini merupakan secara organologi merupakan gender family. Kalau yang di belakang saya ini ada demung dan saron barung, saron penerus, itu merupakan saron family saron, saron bersaudara. Yang paling besar saron demung, kemudian yang di tengah-tengah ini saron barung, yang paling kecil saron penerus atau bisa juga disebut peking. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana memproduksi bunyi dari rician slendem. Sebenarnya kalau kita menabuh atau memukul bilah, itu sebenarnya memasukkan suatu tenaga kepada bilah, dan bilah menyimpan tenaga, kemudian dilontarkan kembali sehingga terjadi suatu getaran. Semakin besar bilahnya, getaran itu atau kekuatan getaran itu semakin tinggi. Lah, padahal durasi getar pada instrumen itu menurut kegunaannya itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung teknik yang akan disajikan. Nah, slendem itu menggunakan tabuh yang dibalut dengan kain. Kain ini fungsinya adalah untuk memperlunak bagian yang akan ditabuhkan pada bilah slendem supaya bunyinya itu bisa empuk. Dan kepadatan dari balut kain ini adalah juga menentukan suaranya bagus atau tidak. Nah, jadi Anda kalau membunyikan seberapa panjang, nah itu tergantung tempo yang akan dibunyikan. Jadi biasanya Anda akan menutup ketika Anda menabuh bilah yang lain. Menabuh dulu baru menutup, tidak bersamaan.
Jadi misalnya tangan kiri ini selalu mengikuti arah gerak tangan kanan yang menabuh. Seperti saya katakan bahwa semakin tebal bilahnya akan semakin besar tenaga bergetarnya, sehingga untuk menutup Anda harus betul-betul mengeluarkan tenaga lebih kuat dibanding Anda menabuh bilah yang tipis. Sehingga bunyi itu akan betul-betul dihentikan. Apabila Anda menabuh lebih dari satu kali pada satu bilah, Anda harus menyetop atau harus menghentikan bunyi itu sebelum Anda menabuh kembali. Misalnya Anda menabuh nada lu lebih dari satu kali, misalnya selama Anda belum akan menabuh bilah yang lain, bilah yang bunyi terakhir kali ini dibiarkan bergetar. Misalnya pen, pen. Sehingga tuntutan musikal itu akan tercapai. Kadang-kadang penabuh yang kurang mengerti, pokoknya menabuh dan pokoknya menutup. Misalnya terus ditutup, ya. Ya, dalam hal ini kalau Anda nabuh balungan ini dianggap kurang baik, ya. Yang baik adalah Anda menabuh dulu baru menutup pada bilah yang tadinya ditabuh, misalnya nomor loro. Nah, begitu kira-kira teknik penyuaraan untuk rician selendem. Sekarang saya akan berbicara tentang saron bersaudara yang terdiri dari saron demung, saron barung, dan saron panerus. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik memproduksi suara, saya akan berbicara tentang organologi dari instrumen demung ini. Nah, demung ini terdiri dari bilah dan racaan, ya, rancaan, yang mana rancaan ini selain sebagai penumpu juga ada rongga di bagian tengahnya, itu merupakan resonator. Resonator demung atau resonator saron family itu sangat berbeda dengan resonator yang terdapat pada gender bersaudara, ya, gender barung, gender panerus, selendem. Kalau gender itu setiap bilah itu ada resonatornya, tetapi pada demung semua bilah itu hanya terdapat satu resonator, yaitu berupa rongga yang ada pada rancaan. Ya. Kemudian di bawah bilah di sini ada sesuatu yang sebagai penumpu. Kalau dulu disebut tawonan karena bentuknya seperti rumah lebah, ya. Bahasa Jawanya lebah itu tawon. Jadi sehingga itu disebut tawonan karena itu dibuat dari rotan yang dianyam menyerupai rumah lebah. Tetapi sekarang
banyak yang menggunakan dari spon yang yang empuk ya, dan mungkin itu namanya akan disebut bantalan atau penumpu ya. Nah, selain itu juga ada paku-paku di sini. Ini di dalam di dalam instrumen Jawa disebut paku atau pelacak ya, pelacak. Bedanya kalau di dalam genter itu sanggan karena untuk menyangga, kalau ini pelacak ya, untuk membatasi ruang gerak dari bilah ketika dipukul supaya tidak menyentuh pada bilah yang lain. Sehingga bantalan ini fungsinya supaya durasi getarnya bisa panjang ya. Nah, ini panjang ya. Karena apa? Karena di sini yang di lubang adalah merupakan titik di mana memiliki getaran yang minimum ya. Getaran yang minimum, sehingga kalau ini itu ditekan itu tidak akan berhenti karena getarannya di sini minimum ya. Nah, getaran yang paling maksimum adalah bagian tepi sini dan bagian tengah. Sehingga Anda kalau untuk memproduksi bunyi mesti harus di tempat pada bagian yang bergetarnya lebih besar, yaitu bagian tengah, atau di bagian kalau Anda memukul di bagian tepi juga berbunyi. Karena apa? Di sini adalah bagian yang memiliki getaran maksimum. Begitu pula sebaliknya, untuk menghentikan ya, Anda juga harus menutup pada bagian yang bergetar paling kuat, yaitu bagian tepi atau bagian tengah. Ditutup di tengah bisa mati, ditutup di pinggir juga mati. Tapi kalau ditutup pada bagian minimum di sini tidak mau mati, masih bergetar terus. Oleh karena itu tangan kiri menutup di bagian tepi ya. Nah, untuk memproduksi bunyi, sekarang tabuh pada rician demung dan saron itu berbentuk, kalau bahasa Jawanya ganden ya, menyerupai palu tapi dari kayu. Posisi kayu tidak tegak lurus tapi dibuat sedikit miring. Memiringnya miring ke kanan ya, bukan miring ke kiri. Kecuali kalau left handed atau kidal itu mungkin begini ya. Tapi kalau yang right handed atau yang biasa tidak kidal itu merebahnya agak ke kanan. Kira-kira ya 80 sampai 60 derajat. Pokoknya tidak 90 derajat begini ya. Cara memegang tabuhnya jangan terlalu dekat dengan gandennya. Mesti harus di bagian hampir ujung ya. Bandit sini agak ke kanan ya. Nah, sekarang bagian balungan ini sangat penting ketika menyajikan gending suran, sehingga ini mesti biasanya menonjol ya. Oleh karena itu Anda harus betul-betul bisa memproduksi bunyi yang bagus ya. Lebih-lebih ketika nanti pada bagian sesekan atau bagian yang cepat itu Anda harus betul-betul kuat yang menutupnya ya, sehingga suara itu bisa menjadi bersih. Ini kita akan memberikan contoh teknik kintilan atau teknik pinjalan pada demung dan selendem, yang mana demung mendahului kemudian selendemnya ditabuh di belakangnya atau ngintili ya.
dalam hal ini disebut pinjalan. Kita akan menyajikan bagian umpak ladrang wilujeng. Mulai dari gong, 1, 2, 3, Sekarang saya akan menunjukkan teknik imbal demung, di mana imbal itu membentuk suatu jalinan lagu. Kemudian selain imbal, demung juga akan melakukan suatu kintilan. Jadi di dalam gending ini akan tersaji imbal dan kintilan. Kita akan menyajikan bagian inggah gending Jolotoro. Kita mulai dari gong pada gong inggah, gong loro. Hitungan 4 mulai gong. 1, 2, 3, gong. Oke, sekarang saya akan memberikan ilustrasi tentang imbal saron. Karena di dalam pakliran itu biasanya saron untuk menyajikan gending itu kalau merong gintilan, tetapi kalau ladrang atau inggah itu biasanya disajikan dalam bentuk imbal. Kemudian sekaligus saron penerus itu pola tabuhannya adalah nyacah. Di dalam irama tanggung itu nyacah lombo. Nyacah lombo artinya satu sabetan balungan berisikan 2 pukulan saron panerus. Kemudian setelah irama dados nanti berubah menjadi nyacah rangkep, yaitu 2 kali lipat. Jadi satu sabetan balungan berisikan 4 pukulan saron panerus.
kita akan menyajikan ladrang moncer mulai dari gong melalui irama tanggung, kemudian setelah gong menjadi dados. Ya. 1, 2, 3.